Hari ini di kandang reptil Ratno Official ada beberapa butir telur ular lagi yang siap untuk menetas di hari ini, teman-teman. Nah, dari kemarin sudah beberapa kali berarti saya menetaskan beberapa puluh butir telur ular king cobra ya, telur sang raja, teman-teman. Nah, untuk bayi-bayi sang rajanya ya mereka sudah pada sehat-sehat semua ini, teman-teman. Oke, sebentar saya tunjukkan bayi-bayinya ya. Nah, ini dia, teman-teman, bayi-bayi king cobra hasil penetasan kemarin-kemarin itu, teman-teman ya. Jadi ada 3 kloter, ada beberapa puluh ekor bayi dan sebagian juga sudah ada yang mengadopsinya ya, teman saya, tentunya untuk kepentingan edukasi, teman-teman. Nah, hari ini telur-telur ular yang siap untuk menetas bukanlah telur king cobra, teman-teman, melainkan rakyatnya ya. Kalau king cobra kan rajanya, jadi hari ini tinggal rakyatnya yang menetas atau makanan ular king cobra, teman-teman. Karena ular king cobra adalah jenis ular pemakan ular ya, kanibal ya. Mereka akan memangsa ular yang berukuran lebih kecil. Nah, jadi telur ular ini adalah makanan yang lezat untuk king cobra ya. Bayi ular ini adalah makanan yang lezat untuk king cobra, teman-teman. Nah, nanti bayi-bayi ular ini bisa saya ambil beberapa ekor untuk tes makan pertama bayi-bayi king cobra tersebut, dan selebihnya, sisanya bisa saya rilis lagi ke alam liar dengan tujuan agar tetap lestari, teman-teman. Walaupun mereka hanyalah ular, tetapi mereka pun juga memiliki peran masing-masing ya dalam keseimbangan rantai makanan, teman-teman, dalam mengontrol rantai makanan. Jadi peran mereka cukup penting ya dalam keseimbangan ekosistem. Oke, kita langsung buka saja telurnya. Ada 5 butir telur ya, telur ular dari golongan ular Colubridae, jenis ular yang tidak berbisa, teman-teman ya. Berbeda dengan ular king cobra. Kalau king cobra adalah jenis ular yang berbisa tinggi dari golongan Elapidae, sedangkan ini adalah ular hijau yang tidak berbisa. Dia memiliki tubuh yang berukuran cukup gede ya. Oke, kita coba lihat ular apa. Yuk keluar yuk. Yuk, mana kepalanya, yuk keluar yuk. Oke, yuk keluarlah. Tuh, lihat, teman-teman. Tuh, kepalanya sudah mulai nongol ya. Dia langsung tersenyum. Wah, selamat datang di dunia yang kejam ini, kejam yang indah ini. Oke, tuh. Ya, keluar benar-benar bayi yang cantik ya. Tuh, wah, masih ada pusarnya tuh. Oke, berhasil, selamat datang. Wah, tuh lendirnya masih banyak banget, teman-teman. Jadi licin ya, kayak belut ya. Karena ini adalah bayi mungil yang baru menetas ya, baru keluar dari telurnya, teman-teman. Nah, bayi ini adalah bayi Gonyosoma oxycephala ya, Gonyosoma oxycephalum, atau kalau di daerah sini lebih dikenal dengan nama ular bajing ya. Kenapa dia disebut dengan ular bajing? Karena sering banget mereka kedapatan sedang menyantap bajing. Karena bajing termasuk makanan yang lezat ya untuk Gonyosoma oxycephala ini, teman-teman. Selain bajing, mereka akan memangsa mamalia-mamalia kecil lainnya ya, yang ada di pepohonan, terutama karena dia jenis ular pohon ya. Seperti tikus-tikus pohon, kelelawar, burung-burung kecil yang ada di pepohonan juga, teman-teman. Dan terkadang mereka pun juga akan turun ke bawah ya untuk memangsa makanan yang tersedia di bawah, seperti tikus-tikus sawah, berbagai jenis kodok juga mereka akan memakannya, teman-teman. Oke, kita masukkan dulu ke tempat yang sudah saya siapkan ya. Saya sudah siapkan box ini yang sudah saya kasih tisu dan sudah saya basahi sedikit air. Tuh. Oke ya, 1 ekor bayi, kemudian tinggal 4 butir lagi ya.
Tuh, dia sudah mengintip keluar tuh. Wah, dia sudah mengintip betapa indahnya dunia ini tuh. Wah, dia langsung tersenyum teman-teman. Tuh. Wah, iya, dia langsung senyum. Wah, yuk keluarlah. Ayo. Wah. Oi. Baru keluar dari cangkang telurnya dia langsung loncat ya. Jadi langsung lincah teman-teman. Wah, oke, kita langsung masukkan aja. Licin banget kayak belut. Oke. Telur ketiga. Oke, keluarlah. Tuh, wah, dia sudah mengintip. Oke, yuk langsung keluar sendiri. Dia keluar sendiri ya, cuma aku sentuh telurnya, dia langsung keluar tuh, teman-teman. Tuh. Wah, wih. Lincah banget. Bayi yang sangat sehat ya. Wah, keren. Tuh. Ini juga sudah ada lubang ya. Ini bukan saya yang kasih lubang, tapi dia memang sobek dengan sendirinya karena memang hari ini sudah waktunya mereka menetas ya. Yuk, mana kepalanya yuk. Wah, mungkin dia masih betah di dalam telurnya ya. Atau mungkin dia malu, atau mungkin dia takut ya menghadapi dunia yang keras ini. Siapa bilang keras, dunia ini indah. Oke, yuk keluar tuh. Wah, tuh teman-teman lihat. Wah, bayi yang sangat lucu dan mungil teman-teman. Wah, tuh cangkangnya masih menggelantung. Oke, kita masukkan bersama teman-temannya. Yap. Oke. Berarti sudah 1 2 3 4. Sudah 4 ekor bayi yang sudah menetas ya, yang sudah keluar dari cangkangnya. Kemudian tinggal 1 butir telur lagi, teman-teman. Wah. Wah, ini lubangnya masih kecil banget ini, atau mungkin dia masih betah di dalam cangkangnya ya. Saya akan bantu sobek menggunakan pisau. Ini masih baru ya, masih steril. Mudah-mudahan ini jackpot ya. Yang lain mereka normal semua, berwarna hijau dan ekor silver. Mudah-mudahan ini jackpot dan dia beda. Ya, putih atau apalah. Mudah-mudahan. Wah, ayo keluarlah. Putih, 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 putih. Apakah isinya adalah gonyosoma putih? Wait, gonyosoma. Wah, ternyata benar teman-teman. Lihat, isinya putih teman-teman. Oke, daripada penasaran, kita langsung buka saja. Benarkah ini jackpot? Maaf ya kalau gambar kurang maksimal karena saya sendirian ya, nggak ada yang bantu pegang kamera teman-teman. Aduh, mandiri banget lah. Sepertinya ini putih. Kita nggak tahu ini warna putih warna ari-ari ya, atau pusarnya, atau memang warna ularnya ya. Tapi kondisinya masih cukup lemah ya. Jadi saya nggak berani untuk mengeluarkan bayi di dalamnya ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Saya bantu sobek ya. Mudah-mudahan nggak ngaruh. Dan ini kita nggak berani untuk membukanya. Kita nggak berani untuk mengeluarkan bayinya karena kondisinya masih sangat lemah ya. Jadi takut dia nggak kuat ya. Oke. Jadi kita cuekin aja 1 butir telur ini biar dia menetas dengan sendirinya, biar bayinya nongol dengan sendirinya kalau memang sudah waktunya ya, karena sudah saya bantu sobek telurnya ini teman-teman. Oke, kita cuekin aja ya, kita taruh lagi di media tetasnya. Ini saya menggunakan media pasir pelit sebagai media tetas ya. Oke, jadi untuk 5 butir telurnya ya, hanya 4 butir ini ya, hanya 4 butir atau 4 ekor bayinya ya, yang hari ini keluar dari dalam cangkangnya, yang hari ini menetas teman-teman.
Dan masih sisa 1 butir telur ular gonyosoma ini yang belum keluar. Mudah-mudahan beneran jackpot ya. Tadi kelihatan putih-putih, tapi kayak putih-putih warna kulit ularnya atau putih-putih warna pusarnya ya. Kurang jelas soalnya, karena mau saya sobek terlalu lebar kan, kasihan bayinya nanti. Oke, jadi sementara 4 ekor bayi gonyosoma ini dulu ya. Sementara 4 ekor yang keluar hari ini. Proses menetas yang cukup sempurna teman-teman. Tuh, 4 ekor bayi lucu dan mungil. Gonyosoma oxycephala adalah jenis ular yang tidak berbisa dari golongan ular Colubridae. Dan ular hijau ini adalah jenis ular penghuni pepohonan ya. Karena di daerah sini ada beberapa jenis ular hijau, memang ada yang berbisa tinggi, ada yang berbisa lemah, ada juga ular yang tidak berbahaya seperti ular Gonyosoma oxycephala ini teman-teman. Dengan ciri-ciri dia memiliki ekor berwarna silver atau abu-abu. Lihat ekornya tuh, dia memiliki ekor yang berwarna silver atau abu-abu ya. Jadi berbeda dengan jenis ular hijau yang lainnya, karena di sini ada juga jenis ular hijau yang mereka memiliki ekor berwarna merah, yaitu Trimeresurus albolabris, dan dia adalah jenis ular berbisa tinggi teman-teman ya. Jadi untuk ciri-ciri utama jenis ular hijau yang tidak berbisa atau jenis ular hijau yang tidak berbahaya adalah mereka memiliki ekor berwarna abu-abu atau silver teman-teman. Jadi kalau ada ular hijau yang berekor merah, dia adalah jenis ular hijau yang berbisa, ular Trimeresurus albolabris ya, ular berbisa dari golongan ular Viperidae. Tetapi kalau dia memiliki ekor silver, dia adalah Gonyosoma oxycephala, jenis ular yang tidak berbahaya ya, dari golongan ular Colubridae. Dan ada lagi jenis ular hijau yang dia memiliki ekor lancip ya, lancip dan panjang. Dia adalah jenis ular pucuk ya, karena bentuk kepalanya lancip ya. Dia biasa disebut dengan nama ular pucuk atau Ahaetula ya, Ahaetula sp, karena ada beberapa spesies Ahaetula ya di daerah sini, yaitu Ahaetula prasina kebanyakan, Ahaetula prasina, Ahaetula mysterichen, dan Ahaetula lainnya lah. Pokoknya ada beberapa spesies Ahaetula. Yang intinya jenis Ahaetula adalah jenis ular yang tidak membahayakan ya, walaupun mereka memiliki bisa, yaitu bisa rendah teman-teman. Dan untuk Gonyosoma oxycephala ya, Gonyosoma oxycephalum ini dia adalah jenis ular hijau yang gede ya dibandingkan dengan jenis ular hijau lainnya ya. Dibandingkan dengan albolabris atau Ahaetula, dia berukuran lebih besar ya. Karena ukuran dewasa Gonyosoma oxycephala ini dapat berukuran sampai dengan kurang lebih 1,5 meter teman-teman. Dan jenis Gonyosoma ini adalah jenis ular yang memiliki karakter cukup agresif ya. Ketika dia merasa terancam, merasa terprovokasi, dia akan segera menyerang ya. Dia akan segera menyerang semua ancamannya teman-teman. Tapi kalau ngomong soal bahaya, tetap aja bahaya teman-teman. Karena dengan gigi-giginya yang cukup runcing ya, dengan tipe gigi aglipanya yang panjang, dan ukurannya yang lumayan gede ya, dapat mencapai 1,5 meter bahkan lebih teman-teman untuk ukuran dewasanya. Dengan gigi-giginya yang panjang dan runcing, mereka pun akan dapat melukai dan akan dapat merobek kulit kita teman-teman. Jadi kita juga harus hati-hati, tetap harus hati-hati ketika kita sampai menjumpai jenis ular seperti ini. Sebaiknya jangan sampai mengusik atau mengganggunya, dan jangan juga menyakiti apalagi membunuhnya teman-teman. Kasihan ya. Karena peran mereka juga cukup penting ya untuk mengontrol populasi hama tikus ya, dalam mengontrol populasi burung-burung kecil, burung hama terutama ya. Dan mereka pun juga menyediakan makanan untuk berbagai predator ya, termasuk jenis-jenis ular kanibal seperti king cobra, welang juga ya.
Dan mereka pun juga termasuk menyediakan makanan juga untuk berbagai jenis burung predator ya, seperti burung hantu dan burung elang. Jadi cukup penting juga ya peran si ular hijau cantik ini teman-teman. Dan untuk dijadikan hewan kesayangan atau dijadikan reptil peliharaan juga cukup cantik teman-teman. Tuh, selain gak berbahaya, untuk perawatan jenis ular hijau ini sangat mudah teman-teman. Sangat mudah banget. Dan untuk makanannya juga cukup gampang. Jadi kita bisa memberi mereka pakan tikus putih ya, yang bisa kita beli di pet shop atau di online juga ya. Tikus putih dan juga burung pipit juga ya, burung hama juga dapat kita beli di pasar-pasar burung ya. Dia mau, atau burung puyuh ya, puyuh dog itu banyak yang jual di online juga. Jadi sangat mudah banget untuk memelihara jenis ular Gonyosoma oxycephala ini teman-teman. Yang penting kita memelihara ular hasil penangkaran ya, hasil ternakan. Kalau bisa jangan mengambil dari alam teman-teman, jadi kita nggak merusak alam. Sangat cantik dan tidak berbahaya. Cantik juga untuk pemanis ruangan teman-teman. Kita bisa memberi kayu-kayu atau pohon-pohon palsu ya di dalam terarium kita, dan kita beri lampu yang terang. Jadi kelihatan sangat indah nanti untuk pajangan, karena dia akan nangkring di dahan atau di pohon yang kita siapkan di dalam tera ya. Karena jenis Gonyosoma ini adalah jenis ular arboreal ya, dia penghuni pepohonan teman-teman. Jadi sangat cantik ketika dia sedang nangkring di atas pohon. Wah, cantik banget lah pokoknya. Oke, jadi cukup lah ya untuk proses penetasan ular hijau dari golongan ular Colubridae ini. Gonyosoma oxycephala ya, Gonyosoma oxycephalum, atau lebih dikenal dengan nama ular bajing. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan jangan lupa ditungguin lagi video-video selanjutnya yang pastinya lebih keren. Sampai jumpa, bye bye.